Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dalam pelajaran ilmu pengetahuan sosial bab interaksi antar negara Asia dan negara lainnya, sub materi pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Bersama Pak Charlie. Ya, yang pertama yaitu interaksi keruangan adalah suatu konsep yang memberikan gambaran mengenai adanya kondisi yang saling mempengaruhi dan saling ketergantungan antar komponen ruang di muka bumi, baik itu antara faktor alami, faktor alam dengan manusia, alam dengan kondisi sosial budaya, maupun antar faktor sosial. Di Asia, perubahan ruang terlihat dari alih fungsi lahan. Sekitar 50% lahan di Asia berubah menjadi wilayah pertanian. Banyak daerah di Asia berubah menjadi daerah perkotaan. Perubahan tersebut mendorong terjadinya interaksi antar ruang dalam bentuk perpindahan penduduk dari desa ke kota yang disebut dengan urbanisasi. Pada tahun 2015, sekitar 47% penduduk Asia tinggal di daerah perkotaan. Ya, berikutnya, interaksi antar ruang di benua Asia berdampak secara ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Adapun dampak interaksi keruangan antara desa dan kota adalah sebagai berikut. Yang pertama, makin beragamnya orientasi mata pencaharian dari yang hanya pertanian berkembang menjadi industri. Yang kedua, makin meningkatnya produktivitas pertanian. Asalnya menggunakan teknologi sederhana, kini sudah berubah menjadi teknologi yang tepat guna dan lebih maju. Yang ketiga, makin baiknya sarana transportasi dari desa ke kota, sehingga memperlancar pergerakan penduduk maupun barang dari desa ke kota ataupun sebaliknya. Yang keempat, budaya kota biasanya masuk ke desa, baik dalam cara berpakaian, bahasa, seni, dan sebagainya, yang tidak selalu sesuai dengan budaya desa. Yang kelima, berkembangnya media massa membuat warga desa itu semakin melek dengan isu-isu politik, kemudian kesadaran politik, dan sebagainya. Yang keenam, makin banyaknya guru dan sekolah dibangun di desa, sehingga tingkat pendidikan di pedesaan menjadi meningkat. Berikutnya, bagi kota, desa memiliki peranan yang sangat penting, baik itu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik di kota. Adapun pengaruhnya sebagai berikut. Secara ekonomi, kota memperoleh sumber daya dari desa, baik itu berupa sumber daya manusia, berupa tenaga kerja, maupun sumber daya alam, berupa hasil pertanian atau tambang. Penduduk desa yang bekerja di kota sebagian tidak menjadi penduduk kota yang sukses, dan sebagian menimbulkan masalah di kota, seperti kemiskinan yang tampak dari adanya pemukiman yang kumuh. Yang ketiga, kota dihuni oleh penduduk pendatang dari desa yang sebagian masih mempertahankan budaya atau cara hidup di desa. Nah, berikutnya pengaruh interaksi keruangan. Pengaruh interaksi keruangan terjadi antar negara, bahkan antar benua. Jarak yang jauh kini tidak lagi menjadi hambatan, karena dengan adanya perkembangan ataupun kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi informasi dan transportasi. Peristiwa di suatu negara dengan mudah atau cepat disaksikan oleh penduduk di negara atau benua lain. Pengaruh antar negara dapat berupa pengaruh dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Adapun pengaruh tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh di bidang ekonomi. Interaksi antar ruang
terjadi karena adanya kebutuhan yang salah satunya adalah kebutuhan akan barang dan jasa yang tidak mampu diproduksi oleh suatu negara. Negara yang memasok kebutuhan tersebut memperoleh keuntungan ekonomi dari barang dan jasa yang dipasoknya. Bagi negara yang dipasok kebutuhannya, keuntungan diperoleh dari barang dan jasa yang diperolehnya. Misalkan Indonesia dengan Jepang, ya. Indonesia akan mengekspor bisa berupa hasil pertanian, berupa sayuran dan sebagainya ke negara Jepang. Sementara negara Jepang itu akan mengekspor produk-produk industri seperti sepeda motor dan mobil ke Indonesia. Itu ya. Yang berikutnya dalam bidang kehidupan sosial. Interaksi sosial antar manusia yang memiliki kehidupan sosial berbeda kemudian terjadi. Interaksi tersebut dapat terjadi dengan saling bertemu ataupun melalui media komunikasi. Kehidupan sosial dapat berubah karena adanya pengaruh dari interaksi tersebut. Sebagai contoh, adanya wisatawan dari negara lain yang datang ke Indonesia. Terutama hal itu jelas terlihat di Pulau Dewata atau Pulau Bali. Di sana banyak terdapat turis asing dari berbagai negara. Yang berikutnya adalah pengaruh interaksi keruangan di bidang kehidupan budaya. Kemajuan teknologi komunikasi sangat mendukung interaksi budaya secara tidak langsung. Peristiwa budaya dari suatu masyarakat dengan mudah dapat disaksikan oleh masyarakat di daerah yang berbeda. Budaya tersebut kemudian mempengaruhi budaya masyarakat yang menyaksikannya. Sebagai contoh, cara berpakaian seorang artis Hollywood dengan cepat ditiru oleh banyak masyarakat di negara lainnya atau di benua yang berbeda. Yang berikutnya, kehidupan politik. Dinamika politik suatu negara juga tidak lepas dari adanya interaksi dalam bentuk komunikasi antar wilayah atau negara di dunia. Peristiwa politik di suatu negara dapat mempengaruhi kebijakan politik negara lain. Sebagai contoh, pertikaian antara Israel dan Palestina mempengaruhi kebijakan pemerintah Indonesia dalam melakukan hubungan dengan Israel maupun Palestina. Ya. Negara Israel dan Indonesia itu tidak memiliki hubungan diplomatik, ya, karena Indonesia itu sangat mendukung penuh tentang kemerdekaan Palestina. Yang berikutnya, bidang pendidikan. Dalam perkembangan berikutnya, banyak negara menjadi semakin memperhatikan pendidikan. Banyak negara berkembang mengirim pelajar dan mahasiswa ke negara-negara maju. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di negara-negara berkembang. Negara maju juga banyak yang menyediakan fasilitas beasiswa bagi negara-negara lainnya yang masih berkembang. Berikutnya, perbandingan penduduk yang tinggal di daerah perkotaan dan pedesaan di benua Asia. Ya. Negara dengan penduduk kota kurang dari 50% itu bisa dijumpai di negara India, Thailand, Vietnam, Myanmar, Mongolia, Laos, Nepal, dan Bangladesh. Negara dengan penduduk kota lebih dari 50% itu bisa dijumpai di negara Singapura, Jepang, Korea Selatan, Brunei, Arab Saudi, Uni Emirat Arab. Ya. Bisa dilihat ya dari peta persebarannya penduduk yang tinggal di kota dengan penduduk yang tinggal di desa. Berikutnya akan dijelaskan kondisi ekonomi, sosial, politik, dan pendidikan di negara Vietnam. Ini hanya salah satu contoh. Bidang ekonomi, Vietnam adalah negara yang baru bangkit dari keterpurukan ekonomi karena perang saudara yang berkepanjangan. Pendapatan nasional Vietnam mencapai 547 miliar dolar Amerika dengan pendapatan per kapita mencapai
$2.233 Amerika per tahun pada tahun 2015. Pendapatan per kapita itu merupakan ranking ke 131 dunia. Vietnam termasuk negara berkembang dengan angka kemiskinan yang masih tinggi. Bagaimana dengan kehidupan sosial? Vietnam secara umum masih tergolong negara miskin dengan GDP yaitu 280,2 miliar dolar Amerika, itu estimasi pada tahun 2006. Berdasarkan jumlah penduduk yang hidup dengan pendapatan di bawah $1 per hari telah menurun secara drastis dan sekarang lebih sedikit daripada di Tiongkok, India, dan Filipina. Yang berikutnya, di bidang politik, Vietnam menganut sistem pemerintahan satu partai dengan presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Majelis Nasional Vietnam merupakan lembaga legislatif dengan anggota dewan sebanyak 498 orang. Tugas utama dari Majelis Nasional Vietnam yaitu membuat undang-undang negara dan kedudukannya lebih tinggi daripada eksekutif dan yudikatif. Bidang pendidikan, Vietnam memiliki jaringan sekolah-sekolah dan universitas-universitas negeri yang luas. Pendidikan umum di Vietnam diberikan dalam 5 kategori, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan universitas. Pelajaran-pelajaran sebagian besar diajarkan dalam bahasa Vietnam. Sekolah negeri dalam jumlah besar telah dipersiapkan di kota-kota besar dan kecil dan pedesaan untuk kepentingan menaikkan tingkat melek huruf nasional. Yang berikutnya kondisi ekonomi, sosial, politik, dan pendidikan negara Jepang. Di bidang ekonomi, Jepang menjadi negara yang ekonominya nomor 2 terbesar di dunia. Sampai saat ini pendapatan nasional mencapai 4,5 triliun dolar Amerika dengan pendapatan per kapita mencapai 38.731 dolar Amerika per tahun. Jepang menghasilkan produk-produk industri berteknologi tinggi dan juga maju dalam industri jasa dan perbankan yang menjadikan Jepang menjadi negara maju dengan tingkat kesejahteraan rakyat yang sangat tinggi. Kehidupan sosial, angka harapan hidup di Jepang sangat tinggi yaitu 81,25 tahun. Hal ini dikarenakan bagusnya mutu layanan kesehatan dan tingkat kesejahteraan rakyat yang tinggi. Angka kemiskinan dan pengangguran juga sangat kecil. Tetapi saat ini Jepang menghadapi masalah penduduknya yang semakin menua karena laju pertumbuhan penduduk yang rendah dengan angka kelahiran yang rendah. Bahkan jumlah penduduk Jepang cenderung menurun. Yang berikutnya bidang politik. Jepang menganut sistem negara monarki konstitusional yang sangat membatasi kekuasaan Kaisar Jepang. Parlemen Jepang adalah parlemen 2 kamar yang dibentuk mengikuti sistem Inggris. Parlemen Jepang terdiri dari majelis rendah dan majelis tinggi. Sampai dengan saat ini Jepang merupakan negara dengan kondisi politik yang stabil. Bidang pendidikan. Sejak tahun 1947, program wajib belajar di Jepang mewajibkan setiap warga negara untuk bersekolah selama 9 tahun di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, usia 6 hingga 15 tahun. Di kalangan penduduk berusia 15 tahun ke atas, tingkat melek huruf sebesar 99%, laki-laki 99% dan perempuan 99%. Ya, baiklah itu materi pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan.